Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru yang jawab, baru Bunda Wiwit. Yang lainnya ada? Masih di mute kayaknya. Masih di mute ya. Mudah-mudahan ada semuanya nih, bukan namanya aja. Bismillah, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini pertemuan ketujuh ya pada kajian fikih muslimah dengan kitab Safinatun Najah, itu membahas tentang fikih praktis ya, tata cara ibadah yang mana sangat singkat juga ya, dengan poin-poin yang Masya Allah beliau mengarang kitab tersebut, dan termasuk kitab yang fenomenal ya pada kalangan madhab Imam Syafi'i, terutama untuk para pemula pembelajar kitab fikih. Apa kabar semuanya? Ini Bunda Wit yang baru buka mic ya. Yang lain boleh sambil dibuka juga mikrofonnya. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Semoga ya. Ustazah juga baik-baik, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ini izin nggak on cam ya karena lagi hujan. Nanti takutnya bermasalah ke suara juga. Jadi untuk malam ini qadarullah alhamdulillah ya, Allahumma sayyiban nafi'a, lagi hujan. Insya Allah hujan berkah ya, tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kemarin itu kita sudah selesai ya tentang tata cara bersuci, baik itu dari hadas kecil, hadas besar, juga tentang bab tayamum, dan juga kemarin sudah mengawali tentang syarat-syarat sholat ya. Dan sekarang baru masuk pada rukun-rukun sholat. Nah, tapi kemarin mungkin terlewat ya tentang definisi sholat, tapi insya Allah sudah pada paham insya Allah ya. Definisi sholat secara bahasa itu diartikan oleh para ulama, as-shalah lughatan ad-du'a ya. Bahwa sholat itu secara bahasa adalah doa. Kenapa? Karena memang dari awal ketika kita melaksanakan sholat itu doa semua. Sampai tahiyat akhir, sampai kita menjelang salam pun itu adalah doa. Itu ya secara bahasa. Adapun secara istilah atau bahasa secara syariat gitu ya. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, atau kita artikan bahwa sholat itu secara istilah adalah ucapan juga pekerjaan yang mana diawali dengan apa kalau sholat? Dengan takbiratul ihram ya, dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan Salam. Salam. Masya Allah. Mungkin ada yang mau ngulangin lagi sholat secara bahasa dan secara istilah? Boleh Bunda Wiwit? Adalah ucapan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Kalau tadi secara bahasanya? Adalah rangkaian doa ya. Adalah doa ya, rangkaian doa atau doa, cukup doa karena di dalamnya banyak doa gitu ya. Nah, ini memang ketika kita masuk pada bab rukun sholat, yang mana rangkaian kemarin tentang tata caranya atau tata cara bersuci, itu tujuannya kita mau melaksanakan sholat. Nah, ini Masya Allah ya, baru masuk pada rukun sholatnya. Nah, arkanus sholat bisa dibuka ya, halaman berapa ini? Ini kurang kelihatan, 53 kalau nggak salah. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Nah, apa itu rukun? Nah, pasti udah pada tahu ya, rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat, dan kalau ditinggalkan atau tidak kita laksanakan, nanti berpengaruh akan sah atau diterima tidaknya sholat kita gitu ya. Jadi wajib dilaksanakan rukun-rukun tersebut ketika sholat, kalau tidak maka berpengaruh
untuk diterima dan tidaknya salat kita. Kecuali nanti ada terkecuali. Kecuali memang ada uzur syar'i ya, ada memang ada sebab-sebab yang memungkinkan kita tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut. Tapi kalau kita mampu melaksanakan rukun-rukun tersebut, maka hukumnya wajib. Itu jadi kita bilang arkanus sholat itu bisa disebut juga fardu sholat ya, atau wajib-wajib atau sesuatu yang wajib dilakukan ketika melaksanakan sholat. Kalau salah satunya hilang, maka berpengaruh akan keabsahan sholat kita. Begitu ya tentang rukun sholat. Baik. Di sini ada berapa rukun sholat? Lumayan banyak ya, tapi kalau misalnya kita sebutin dengan jumlahnya akan pusing, apalagi susah menghafalnya ya. Nah, faslun, pasal ini arkanus sholat sab'ata asyar. Ya, rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada 17, ada juga mungkin pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan 13, ada juga yang mengatakan 14, ada juga yang mengatakan 18. Berbeda-beda. Tetapi tetap aja sebenarnya urutannya sama, hanya saja ada yang digabungkan dalam satu rukun gitu ya. Adapun pada kitab Safinah ini termasuk yang disebutkan keseluruhannya. Ya, ada 17, lumayan banyak, kalau ngafal susah ya. Maka untuk mempermudah ya, yang dari 17 ini, 17 rukun dalam sholat ini kita bagi 3 aja ya. Ya, jadi kita kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama dari 17 rukun ini ada yang namanya rukun qauli. Rukun ini dulu. Rukun qalbi, afan ya. Qalbi. Apa arti qalbi? Qalbun, hati ya. Nah, yang pertama ada rukun yang hati, bagian pertama. Yang kedua ada rukun qauli, yaitu yang bagian dari segi lafadznya atau ucapannya. Kemudian yang ketiga ada rukun fi'ali atau pekerjaan yang dilakukan dengan anggota badan. Kira-kira bisa kebayang nggak? 17 ini sebenarnya ada 3 poin pentingnya. Nanti ada pun yang nomor 1 bagiannya apa, nanti kalau rukun qauli ada beberapa bagian, kemudian rukun fi'ili ada beberapa bagian yang mana ketika dijumlahkan semuanya menjadi 17. Kalau yang 3 ini hafal barusan nggak? Yang pertama rukun apa? Rukun qalbun. Qalbun, yang mana hati ya, itu dengan hati. Kemudian yang kedua rukun qauli, yaitu qauli dengan atau lafaznya. ucapan, berbentuk dengan lafaz. Yang ketiga rukun fi'ali atau gerakan. fi'ali. Masya Allah, dengan gerakan ya, Masya Allah. Jadi ada 3, sebenarnya ada 3, tapi ketika disebutin semuanya di 17. Maka kita membahas yang rukun qalbi dulu, yang bangsa hati ya. Nah ini al-awwal, yang 17, yang pertama al-awwal, yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Maka memang niat itu sama ya kayak yang lainnya, seperti wudhu, tayamum, mandi besar, niat itu perlu. Mana landasannya? Ini kita sudah hafal hadisnya ya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Pastinya sahnya setiap amal itu sesuai dengan niat. Kemudian niat itu juga bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Antara adat dan ibadah itu dibedakan dengan niat. Maka penting sekali ketika kita mau sholat, ya, maka harus ada niat. Nah, dalam sholat niatnya gimana? Ya tadi itu rukun qalbi ya. Sebenarnya niat itu di dalam hati gitu. Jadi memang hukum niat itu dalam hati. Kemudian kalau pendapat beberapa ulama adalah dilafazkan, misalkan kita udah nggak asing ya dengan lafaz usolli misalkan ya, usolli fardhu zuhri misalkan panjang 4 rakaatin mustaqbilal qiblah ada anlillahi ta'ala misalkan. Itu udah nggak asing ya lafaz tersebut. Nah, tapi secara hakikatnya niat tersebut itu wajib di dalam hati ya. Jadi jangan sampai niatnya panjang lebar tetapi ketika dalam hatinya kosong. Nah, ini bahaya ya. Sedangkan hakikat niat itu di dalam hati. Maka nih rukun qalbi itu di dalam hati. Gitu. Ya. Adapun mengucapkannya misalkan boleh usolli kayak gitu-gitu boleh. Itu hukumnya sunnah ya. Untuk apa? Litamrin ya, atau untuk melatih lisan ya, lisan tersebut mengucapkan itu untuk melatih
hati ketika nanti takbiratul ihram gitu. Jadi ketika mengucapkan boleh ya, tapi yang paling penting itu di dalam hati ya, meniatkan untuk melaksanakan sholat. Nanti disebutin niatnya seperti apa setelah arkanus sholat, ada niat-niatnya bagaimana gitu. Kemudian kapan berniat tersebut kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi tadi dilafadzkan dalam lisan, di lisan ya, tapi hakikatnya di dalam hati dan berbarengan ketika melafadzkan takbiratul ihram. Jadi contohnya misalkan saya mau sholat duhur misalkan ya. Nah untuk niat ini nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab juga ya. Nah, jadi pusing misalkan ya kalau pakai bahasa Arab udah males misalkan ya, atau biasanya untuk orang-orang yang baru masuk Islam misalkan, atau ketika kita melatih anak-anak yang baru belajar sholat, ketika menghafal niat itu susah gitu sampai anak-anak kelelahan gitu, maka nggak apa-apa pakai bahasa kita juga nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia boleh ya, bahasa Sunda boleh juga ya, saya mau sholat duhur udah cukup ya, tidak disebutkan rakaatnya pun nggak apa-apa karena pasti sholat duhur itu 4 rakaat. Kemudian sebutkan fardonnya juga ya, fardo karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini tadi dilafadzkan boleh, tetapi yang paling penting di dalam hati. Gitu. Dalam madhab Syafi'i boleh melafadzkan sebagai hukumnya sunnah, tapi yang paling penting di dalam hati. Adapun madhab yang lain tanpa disebutkan juga katanya, langsung ketika dia ngucapin Allahu Akbar pun dia udah niat sholat gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat sebagian ulama juga tentang niat ini, tetapi kalau Imam Syafi'i termasuk yang hati-hati ya, sehingga disunnahkan untuk melafadzkan dulu, tetapi tetap untuk niat ini wajib di dalam hati gitu ya. Jadi kalau mau niat sholat duhur nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, yang penting sebutkan aku niat sholat duhur fardu karena Allah. Jadi untuk menyebutkan 4 rakaat nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa? Karena duhur pasti 4 rakaat gitu ya. Kemudian yang kedua tadi takbiratul ihram ya. Kalau an-niat tadi yang rukun kolbi ya, bangsa hati itu cuma satu. Jadi rukun yang di hati itu cuma satu, yaitu niat. Lafadznya boleh dengan lafadz apapun gitu ya. Yang penting dia paham bahwa dia akan melaksanakan sholat apa, fardu atau sunnatnya gitu ya. Ada namanya ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholat apa. Jadi kalau kita sholat, sebutin sholat apa. Duhur kah, asar kah gitu ya. Kemudian subuh harus disebutin. Tanpa menyebutkan rakaatnya pun sudah sah. Tanpa pakai bahasa Arab pun sudah sah. Begitu. Kira-kira bisa dipahami untuk rukun qalbi. Ini cuma satu ya, niat aja. Gimana akhwati wa ummahati? Paham ya insya Allah. Nah, kemudian kita beralih ke yang kedua. Tadi rukun kolbi udah ya, cuma niat. Nah sekarang masuk pada rukun qauli. Ya, rukun qauli ada 5. Tapi di sini nggak berurutan ya. Salah satunya yang dari 5 ini takbiratul ihram ya. Yang tadi itu ketika kita berniat dibarengi dengan mengucapkan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar sambil dalam hati disebutin saya mau sholat duhur fardu karena Allah gitu ya, seperti itu. Jadi dibarengi niat ketika mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ada ketentuannya dalam takbiratul ihram. Apa? Yaitu harus dengan lafaz Allahu dan lafaz Akbar gitu. Nggak boleh dengan lafaz yang lain. Misalkan ya jadi Allahu Rahman, Allahu Kabir, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Bagaimana kalau dibalik misalkan menjadi Akbaru Allah? Nggak bisa juga. Harus Allahu Akbar. Itu udah dari sana ya, udah dari Rasulullah bahwa harus dengan lafaz tersebut. Nggak bisa dengan lafaz yang lain. Kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Nanti ada pembahasannya setelah ini juga ya. Kalau nggak pakai bahasa Arab, misalkan Allah Maha Besar, boleh nggak? Nggak boleh ya, harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Tapi ada juga sebagian pendapat, gimana kalau orang nggak bisa ngucapin Allahu Akbar? Kan bisa jadi ya, orang mu'alaf nggak bisa ngucapin bahasa Arab, atau sulit banget lisannya untuk mengucapkan Allahu Akbar, sedangkan dia sudah wajib sholat.
Nah, maka di sini ada keringanan. Kalau memang nggak bisa ngucapin Allahu Akbar, boleh dengan bahasa yang dia pakai gitu. Tapi ini benar-benar darurat ya, nggak bisa ngucapin itu maka diperbolehkan. Tapi dia wajib untuk mempelajari atau melatih nanti ketika sudah melaksanakan sholat tersebut dengan lafaz tersebut, dia wajib belajar lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Jadi rukun qauli yang di sini masuk pada rukun kedua ya, takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini masuknya pada rukun fi'ali ya, dengan anggota badan atau pekerjaan. Apa itu? Rukun selanjutnya al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Al-qiyam artinya berdiri, 'alal qadiri bagi orang yang mampu, fil fardi dalam sholat fardu. Jadi ini ada lanjutannya ya. Harus berdiri tapi buat siapa? Bagi orang yang mampu dalam melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau orang yang nggak mampu, maka dia nggak wajib berdiri. Yang kemarin itu ya. Kalau nggak bisa berdiri dengan apa? Bisa dengan duduk ya. Kalau nggak bisa duduk, bisa dengan berbaring ya. Kalau nggak bisa berbaring, telentang ya, dengan semampunya dia. Tapi kalau dia mampu, maka wajib untuk berdiri ketika melaksanakan sholat fardu. Adapun sholat sunnah itu diperbolehkan untuk duduk ya, walaupun pahala orang yang duduk akan berbeda dengan pahala orang yang sholat dengan berdiri gitu ya. Jadi rukun ketiga yang masuk bagian rukun fi'ali adalah berdiri bagi orang yang mampu. Sampai sini ada sudah paham insya Allah ya? Udah? Baik, kita lanjut lagi nomor 4. Kalau kecepatan boleh dikasih tahu ya, atau suaranya putus-putus boleh diingatkan. Oke, kemudian nomor 4, ar-rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihah. Nah, ini bagian keempat ini adalah yang wajib, yang rukun dalam sholat. Berarti ini bagiannya qalbi, qauli, atau fi'li, baca Fatihah nih. Gimana bunda-bunda? Qauli, qalbi, atau fi'li? Yang ketiga, yang keempat ini baca Fatihah. Ya, qauli ya. Bagian yang masuk pada ucapan, ya, lafaz. Yaitu yang keempat, ketika sholat rukun yang keempat adalah harus membaca surah Al-Fatihah. Ya, misalkan kita kan biasanya anak-anak di kita tuh suka diajarin doa iftitah ya. Istiftah. Mungkin udah sering lafaznya Allahu Akbar kabira itu ya. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira, atau ada juga dengan memakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ya. Nah, terkadang anak-anak itu sampai harus hafal itu, padahal yang paling penting adalah surah Al-Fatihah gitu. Nah, ini yang paling penting gitu. Kalau misalkan sholat tanpa membaca Al-Fatihah maka nggak sah ya, nggak sah sholatnya gitu. Karena dalam hadis di sini, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, katanya. Tidak sah sholatnya, bisa dilihat di hadis kedua dari bawah ya. Tidak diterima sholatnya liman bagi siapa saja lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab dengan surah Al-Fatihah atau pembukaan kitab Al-Qur'an gitu. Jadi di sini biasanya kalau misalkan ya ada mu'alaf misalkan ya, ada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, maka harus dikasih tahu nih mana rukun-rukun sholat, mana yang wajib dalam sholat. Jadi jangan sampai ketika ada orang masuk Islam kita ajarinnya dulu doa istiftah dulu misalkan ya. Ayo hafalin Allahu Akbar kabiro, misalkan, padahal itu hukumnya sunnah. Maka yang mana dulu? Al-Fatihah dulu. Karena termasuk sulit ya Allahu Akbar kabiro itu kalau belum hafal. Atau juga jadi boleh dua ya untuk doa iftitah itu. Boleh Allahu Akbar kabiro, boleh juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yang manapun boleh. Adapun kalau secara sahihnya yang kata para ulama yang paling masyhur kesahihannya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu ya doa iftitahnya. Allahu Akbar kabir ada juga hadisnya, boleh dipakai juga.
Nah, kalau baru mengajarkan orang yang baru belajar agama Islam, maka kenalkan yang rukun-rukunnya dulu ya. Yaitu mana? Surat Al-Fatihah gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada orang baru masuk Islam, ya mu'alaf, kemudian tiba-tiba udah wajib sholat atau udah masuk waktu sholat duhur, misalkan udah adzan. Berarti dia udah wajib sholat belum? Wajib ya, karena udah masuk Islam. Orang yang non Muslim masuk Islam, kemudian udah masuk waktu sholat, berarti harus sholat. Kemudian bagaimana dia nggak bisa dengan bacaan Fatihah misalkan ya, boro-boro baca Fatihah gitu ya, surat-surat yang lain juga nggak hafal. Maka untuk orang-orang yang baru belajar Islam atau biasanya orang yang mu'alaf seperti ini, ada keringanan ya dalam madhab Imam Syafi'i, boleh diganti dengan surat yang lain ya, yang jumlahnya 7 ayat juga seperti surah Al-Fatihah. Yang penting huruf-hurufnya atau dikira-kira ya, huruf-hurufnya sama dengan jumlah huruf surat Al-Fatihah. Misalkan digabungin, misalkan mau surat apa nih, saya baru hafalnya surat Al-Ikhlas misalkan ya. Al-Ikhlas, kemudian digabung sama Al-Ikhlas berapa ayat? Ada yang tahu Al-Ikhlas berapa ayat? 3 ya. 3, ada yang lain? Al-Ikhlas berapa? 4. Ada yang lain nggak? 4 ya. 4. Kemudian berarti udah cukup belum? Belum sama Al-Fatihah? Kurang. Berarti tambah lagi misalkan ya, dengan surah Al-Falaq misalkan ya. Nah, ini dikira-kira sampai mencapai 7 ayat menyamai surat Al-Fatihah maka boleh. Ya, yang penting sama hurufnya, sama jumlah hurufnya dengan surat Al-Fatihah. Nah, gimana kalau dia nggak hafal sama sekali karena mu'alaf itu ya, karena baru masuk Islam nggak hafal apapun gitu. Kemudian boleh aja katanya, kata para ulama boleh aja, misalkan dia cuma 1 ayat hafalnya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya, dia hafalnya cuma 1 ayat, boleh diulang sampai 7 kali, sekira-kira sampai jumlahnya seperti surat Al-Fatihah gitu. Oke, gimana kalau nggak hafal juga 1 ayat pun, Masya Allah ya kan namanya mu'alaf ya, boro-boro apal gitu. Nggak hafal 1 ayat pun dari Al-Quran, maka boleh diganti dengan zikir. Zikir apapun boleh subhanallah, alhamdulillah, boleh la ilaha illallah, boleh apapun. Yang penting diperkirakan jumlah hurufnya mencapai sama dengan huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah ya. Oke, gimana kalau nggak hafal zikir juga? Ya, Masya Allah ya. Zikir juga nggak hafal nih, sampai detail gitu ya tentang Al-Fatihah ini. Saking pentingnya Fatihah, tapi kalau udurnya tapi dipilih-pilih, nggak bisa opsi kedua, ketiga, keempat misalkan. Nggak bisa juga. Zikir juga nggak ada yang hafal, maka diem aja katanya, kata para ulama, diem aja seukuran kira-kira dia membaca surat Al-Fatihah. Biasanya baca Al-Fatihah berapa menit? 5 menit ya. Udah diem aja segitu. Gitu ya. Saking pentingnya surat Al-Fatihah, kalau mampu harus melaksanakannya, kalau nggak apa-apa, ada udzur yang lain gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya, kalau kita kita sebagai pengajar ya, tentunya ini sudah paham betul ya tentang wajibnya Fatihah. Nanti kalau kita menghadapi orang-orang yang baru belajar, maka jangan dipersulit ya. Berikan kemudahan untuk mereka, karena para ulama pun tidak langsung menyulitkan mereka gitu ya. Jadi berikan yang memang mudah ya. Nah, pertanyaannya misalkan boleh nggak kalau sambil baca Quran? Ya, dia nggak hafal Al-Fatihah tapi bisa baca. Ya, dia nggak hafal tapi bisa baca, maka sebagian ulama boleh dia pegang Al-Quran juga ya, karena nggak ada larangan ketika sholat memegang
Al-Quran, asalkan membaca Al-Quran kalau surat-surat yang lain ya selain Al-Fatihah, misalkan kalau lagi tarawih atau apa tahajud pengen bacaannya banyak, nggak apa-apa pegang Al-Quran, nggak ada larangan. Yang penting gerakannya nggak terlalu banyak ya, tidak sampai batas membatalkan sholat, juga tidak mempengaruhi kehusyuannya gitu. Karena kadang misalkan ya saking apa namanya dia pegang mushaf sehingga mengurangi kehusyuan, maka tidak dianjurkan untuk memegang mushaf gitu ya. Untuk Al-Fatihah seperti itu ya, termasuk rukun sholat yang wajib. Itu tadi kalau untuk yang baru belajar Islam, malah maka dengan opsi seperti itu ya, boleh dengan basmalah atau surat-surat yang lain atau dengan zikir ya. Tetapi setelah itu dia wajib belajar. Itu jadi nggak ketika duhur nggak bisa, nggak seperti itu berlanjut, enggak ya. Nanti asar gitu lagi, maghrib gitu lagi, nggak seperti itu. Tapi orang tersebut wajib belajar ketika memungkinkan ada guru yang bisa mengajarinya gitu. Jadi nggak diem aja di posisinya dia gitu. Dia wajib mencari guru ya untuk mempelajari agar dia bisa membaca Al-Fatihah. Gitu. Nomor 4 bisa difahami benda-benda sekalian. Insya Allah ya. Nanti juga di sana tentang Fatihah ini tasjidnya nggak boleh kelewat ya. Satu huruf nggak boleh kelewat. Bahkan kalau misalkan lagi baca Fatihah, diam dulu lama banget. Nah ini wajib diulangi lagi, gitu ya, tentang Fatihah ini. Baik, kita lanjut ke nomor 5, masih pada rukun sholat. Kalau qiraatul Fatihah berarti masuk pada rukun bagian apa? Qauli ya, ucapan ya, harus dilafazkan. Jadi nggak boleh pakai hati ya, pakai hati. Baca Fatihah dalam hati nggak bisa, harus dilafazkan gitu. Kemudian al-khamisu yang kelimanya ar-ruku'. Itu ruku', berarti ruku' ini bagian qalbi, qauli atau fi'li, ucapan, hati atau pekerjaan. Fi'li, Masya Allah ya, ruku' kita tahu. Ya tahu tata cara ruku' ya. Gimana ruku'? Yaitu harus sejajar antara punduk sama punggungnya. Nah, nggak boleh misalkan punduknya agak atas, punduknya ke bawah atau sebaliknya ya. Nah, ini harus sama ya, harus sejajar antara kepala, punduk juga punggung. Kemudian tangan itu diletakkan di mana kalau ruku? Di bagian lutut ya, di dengkul. Sahih, bagian lutut. Kemudian apa lagi? Ini berarti fi'ali ya. As-sadisu yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah. Nah, ini dipisahkan. Kalau misalkan ada yang mengatakan rukun sholat ada 13, ada juga yang 14, itu nggak disebutin tuma'ninahnya. Karena ketika ruku pasti harus tuma'ninah, gitu ya. Ketika ruku pasti harus tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Tuma'ninah itu diam sebentar setelah ruku. Jadi ketika kita ruku kan ada bacaannya ya. Apa bacaannya? Ruku. Subhanallah wa biham. Subhanarabbiyal azim ya. Nah ini ketika sudah ruku, diam dulu ya. Ini katanya berapa menit ya, nggak disebutin menitnya. Tapi kira-kira dia mengucapkan subhanallah. Ada juga yang mengatakan tumakninah itu sekira-kira dia mengucapkan 3 kali tasbih, 3 kali subhanallah. Jadi pokoknya jangan buru-buru ya, udah ruku, tenang dulu gitu ya, udah bacaan tasbih ruku, maka diam dulu sejenak baru angkat dari ruku ya. Setelah itu apa? Setelah tumakninah, bagian ke-7 al-i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah berdiri setelah bangun dari ruku gitu ya. Jadi dia tegak kembali seperti sebelum ruku ya. Ada doanya, kalau nggak hafal nggak apa-apa, diam aja dulu. Kemudian di situ pun ada at-tumakninah. Harus diam sejenak sekitar sekira-kira baca subhanallah, atau boleh juga sekitar 3 kali subhanallah, nggak apa-apa. Ya, termasuk apa nih? Termasuk rukun. Jadi kalau udah ruku jangan langsung sujud ya. Udah ruku langsung sujud tanpa berdiri dulu, maka nggak sah salatnya. Kalau disengaja batal ya. Disengaja udah ruku malas berdiri lagi langsung sujud, maka nggak sah salatnya ya. Gitu. Kemudian di i'tidal ini juga harus tumakninah, harus diam sejenak.
Kemudian setelah i'tidal ngapain? Nah, nomor 9, as-sujudu marratain. Juga setelah i'tidal itu baru boleh sujud ya. Berapa kali sujudnya? 2 kali ya. Jadi dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Setelah itu apa? Berarti sujud ini rukun qalbi, qauli atau fi'li? Apa? Sujud fi'li, masih fi'li. Jadi fi'li itu ada 11 ya. Fi'li ada 11, qauli ada 5, qalbi ada 1. Jadi totalnya berapa? 17. 17 ya. Kita ingat lagi, rukun qalbi ada 1 yang tadi niat. Rukun qauli ada berapa? Ada 5, nanti tadi baru disebutin beberapa aja. Kemudian rukun fi'ali ada 11, ini lumayan banyak ya. Nah, berarti kalau sholat tanpa sujud, ya misalnya sujud 1 kali, maka dia meninggalkan rukun sholat, gitu. Kalau sengaja batal sholatnya, wajib diulang kembali. Kemudian ketika sujud pun apa? Al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Ketika sujud pun sama ya, subhana rabbiyal a'la, udah ngucapin boleh pakai wabihamdihi atau subhana rabbiyal a'la juga nggak apa-apa. Udah 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian diam dulu ya, jangan dulu ngangkat kepala ya, diam dulu tuma'ninah. Kemudian dari situ Rabbi firli ya warhamni misalnya sampai akhir situ, tumakninah juga di situ ya, tenang dulu baru sujud yang kedua kalinya. Jadi tumakninah ini termasuk rukun juga ya, jangan ditinggalkan. Jadi jangan gerusak-gerusuk ya. Awalnya mau taraweh nih, perhatikan tumakninahnya ya. Gara-gara ngejar imam tiba-tiba gimana sholatnya? Ya harus diperhatikan tentang tumakninahnya. Ya. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11-nya al-julusu baina sajdatain. Tadi udah sujud, kemudian duduk dulu. Nah, ini juga termasuk rukun gitu ya. Jadi jangan langsung udah sujud pertama langsung sujud kedua, enggak gitu. Harus diam dulu yang dinamakan dengan at-tumakninah. Kemudian tumakninatu fihi, diam dulu sejenak ketika duduk gitu. Jadi jangan buru-buru. Kemudian ats-tsalitsah asyar yang ke-13-nya at-tasyahhudul akhir. Nah, at-tasyahhud akhir ini apa? Membaca syahadat di tahiyat akhir atau kita sebutnya tahiyat akhir. Tahiyat akhir berarti kalau sholat duhur rakaat keberapa? Kan akhir, berarti rakaat keberapa kalau sholat duhur? Keempat. Berarti ada tasyahud apa lagi nih sebelum tasyahud akhir ada namanya apa? Akhwat, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal ya. Rakaat keberapa kalau di sholat duhur? Kedua ya. Di sini disebutin nggak tasyahud awal? Nggak ada ya. Nah, berarti tasyahud awal itu bukan rukun sholat gitu ya, tapi sunnah. Tapi wajib ya, bukan tidak wajib ya, sunnah. Jadi yang paling penting adalah yang tasyahud akhir atau kita sebut dengan tahiyat akhir. Yang mana? Berarti tasyahud akhir ini putus ya suaranya. Hilang. Ada bisa jawab Bunda Wit mungkin kira-kira ini tasyahud akhir qauli atau fi'li? Fi'li ya. Fi'li. Ada yang lain? Enggak ada gerakan ya? Enggak ada. Tasyahud itu ngucapin syahadat ya, ngucapin syahadat tapi lafaznya itu ya. Dia tasyahud di sini adalah lafaz juga atau qauli juga, yang mana lafadznya biasa kita kalau yang simpelnya ya, akolnya atau paling minimalnya ketika ngucapin at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sampai situ ya, itu namanya tasyahud akhir. Itu lafaznya ya. Atau pengen sempurna lagi, yang pengen lebih lengkap lagi boleh ya.
Lafadznya dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sampai situ ya. Kalau pengen sempurnanya itu namanya tasyahud akhir. Gitu. Udah pada hafal ya insyaallah. Nah ini kalau pengen lengkap kalau dari apa salawat beda lagi ya. Ini namanya tasyahud akhir. Nanti salawat di rukun yang 15. Saya ulangi lagi ya, tasyahud akhir ini kalau pengen lafaz yang minimalnya itu dengan lafaz at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud artinya bersaksi gitu. Ada syahadat ya, ada persaksian yang di akhir itu. Kalau pengen sempurna itu dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Sebentar. Mati lampu. Sebentar, Bunda. Masya Allah. Masih hujan? Iya. Sebentar Bunda ya. Sampai mana Bunda? Afan. Ya, ini dulu ya. Mati lampu. Udah nyala lagi. Nah, lafadznya tadi ya, udah pada hafal Bunda, insya Allah. Jadi yang sebut tasyahud akhir itu dengan mengucapkan tadi ya, ada lafadz khususnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Itu namanya tasyahud akhir, berarti itu masuk pada bagian qauli, ucapan. Kemudian beralih ke nomor 14, al-qu'udu ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi, yaitu duduk ketika tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir itu lafadznya ya. Tasyahud akhir lafadznya, adapun rukun yang selanjutnya yaitu rukun fi'ali, itu duduk ketika tasyahud akhir. Jadi nanti ketika tasyahud akhir, nanti ketika syahadat itu nanti tangannya misalkan ya telunjuknya diangkatkan ya, kemudian nanti kakinya itu hukumnya sunnah juga ya. Adapun duduk di situ termasuk rukun, kemudian membaca tasyahudnya pun termasuk rukun sholat. Kemudian nomor 15 al-khamisah asyar, yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salawat ya, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana salawatnya? Boleh gimana aja ya. Ada dengan ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad aja udah cukup ya. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad cukup juga. Boleh nggak tambahkan alihi? Boleh ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi misalkan ya. Atau mau apa namanya salawat Ibrahimiyah juga panjang, boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad, boleh pakai sayyidina atau enggak juga silahkan. Boleh dipanjangkan lagi, tapi kalau mau simple atau sudah cukup juga dengan ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja juga udah cukup. Ya itu salawat. Kemudian yang ke-6 as-sadis asyar, yaitu mengucapkan salam ya dengan assalamualaikum ya. Ketika selesai sholat ngucapin salam, boleh pakai gerakan boleh enggak ya. Jadi kata para ulama ketika dia ngucapin salam aja udah cukup, tapi sunnah dia menoleh ke kanan dan menoleh ke sebelah kiri. Jadi ketika ngucapin salam aja udah cukup ya ke depan, tapi kalau menoleh ke kanan dan ke kiri itu termasuk sunnah gitu ya. Itu yang ke-16. Apa yang ke-17? At-tartibu, yaitu tertib. Maksudnya tertib jadi mendahulukan yang harusnya terdahulu dan mengakhirkan yang terakhir ya. Jadi harus tertib dari urutannya dari awal sampai akhir. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bunda-bunda sekalian. Oke, Ahwan, saya nanya. Ya, silakan Bunda Wi. Terkait dengan terhubung dengan kondisi saya sekarang ya. Ini
kayaknya berat badan nambah, terus ada Mm-mm. saraf kejepit, terus berdiri Benar. bisa, tapi ketika ruku sujud ini bukan ruku ya, ketika sujudnya ya, mau sujud dari berdiri tuh dari berdiri mau naro apa tuh si lutut itu agak sakit. Nah, apakah diperbolehkan duduk atau gimana? Boleh. Iya, Berdiri boleh bisa ya, boleh. gitu. Berdiri bisa, Tapi nah berarti ketika sujud, nah kan tadi rukun ya, maka ketika sujud karena susah, maka boleh dengan apa namanya mencondongkan badan ke bagian apa namanya ngecondongin badan juga cukup nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus lebih bawah daripada rukunya. Bunda kan berdiri nih ya ketika sholat. Nah, ketika sujud kan nggak mampu. Tapi ruku mampu nggak, Bun? mampu. Mampu. Tapi sujud nggak bisa ya. Maka karena sujud Ini nggak bisa. ada sakit Ya, ketika apa, mau turunnya gitu. iya berarti termasuk yang ajiz atau nggak mampu yang apa-apa. Berarti boleh pakai kursi Bunda ya. Dengan kursi dan apa namanya mencondongkan badan ke bagian bawah. Yang penting tidak sejajar dengan ketika ruku. Atau tadi rukunya sempurna maka ketika sujud boleh dengan mengangguk apa namanya ya. Membungkuk lebih Ya agak bawah. ya menundukkan badan gitu ya ketika sujudnya. Tapi apa namanya? yang apa-apa ya insya Allah nggak apa-apa. Bisa dengan cara merundukkan badan ketika duduk tersebut ya. Kemudian dengan bacaan tadi boleh subhana rabbiyal a'la, kemudian diikuti dengan rukun-rukunnya dengan tumak ninahnya. Kemudian Bunda angkat lagi kepala itu angkat dari sujud ya, duduk di sujud duduk dulu sebagai al-qu'udu baina sajdatain, julus baina sajdatain. Udah gitu sujud lagi ya, sujudnya dengan merundukkan badan aja seperti itu sudah cukup ya. Nanti ketika karena memang nggak mampunya sujud aja, maka ketika itu Bunda berdiri lagi untuk rakaat selanjutnya gitu. Jadi yang nggak mampunya sujud aja berarti ya dengan semampunya seperti itu nggak apa-apa. Ya, merundukkan Ya ini badan. Nah, belum seperti belum itu. pulih bangkit. Tapi kemarin dicobain bisa, tapi masih agak linu-linu gitu. Iya, mungkin nunggu sehat banget Benda ya. Ya, karena apa la Iya. yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Apa namanya harus semampunya kita aja. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Dan fikih itu luas Benda ya, Masya Allah. Jadi ketika kita nggak mampu, kita cari opsi yang lain. Gitu. Dan Islam itu mudah ya. Allah tidak ingin menyusahkan kita ketika kita nggak bisa ambil cara yang lain yang disyariatkan. Itu ada contoh-contohnya ya. Ya, Syafakillah Bunda Wid, sehat ya. Insya Allah sehat. Amin. Nah, Terima kasih. baik, Bunda yang lain ada pertanyaan sebelum beralih ke pasal selanjutnya? Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Assalamualaikum. Tiaam ya. Iya. Nah, tafadhali Izin bertanya, kasus seorang wanita itu kisaran usia 45 atau 46 gitu. Dan beliau ini terkena sakit kayak tumor payudara gitu kan Ustazah. Kemudian qadarullah sampai saat ini itu beliau terbaring di kasur lah, belum bisa ngapa-ngapain gitu. Terus dulunya itu memang beliau rajin sholat segala macam itu kan. Kemudian sekarang karena keadaannya yang seperti itu kan diharuskan memakai popok gitu, memakai pampers. Terus meninggalkan sholat, apakah ini diperbolehkan saja? Dia pakai pampers karena beser gitu. Karena kan belum bisa kayak ke kamar mandi atau kemana-mana gitu. Beser apa memang kayak apa keadaannya keluar terus atau memang kayak masih kayak kita keluarnya waktu-waktu tertentu gitu gimana? Wallahu Kenapa alam dia sih, pakai nggak pampers? berani. Cuman anak Iya. itu waktu kemarin kan sempat seharian gitu nemenin, tapi Ana mau bilang tapi nggak berani gitu, takut tersinggung. Jadi Ana cuma merhatiin doang gitu. Kok Iya, bisa iya. ini, maksudnya nggak diperhatiin gitu saudaranya untuk sholat, bantuin dia Mm-mm. sholat gitu.
Kalau Iya, karena kenapa nanyain beser atau tidak gitu ya? Kalau misalkan memang beser keluar terus gitu ya, maka hukumnya ya ada imul hadas nggak apa-apa gitu ketika dia melaksanakan sholat dalam keadaan pakai popok dan keluar terus. Tapi kalau memang masih normal, karena kan maaf ya, qadarullah dia sakitnya payudara gitu kan. Apakah memang berpengaruh ke tubuh yang lain gitu ya? Kalau memang durasi buang airnya normal seperti orang sehat, maka baiknya itu ketika waktu sholat digantikan pampersnya dulu gitu ya, diganti dengan pampers yang suci ya, baru dia apa namanya dibimbing untuk melaksanakan sholat. Sholatnya gimana semampunya gitu. Jadi kita pun ketika merawat orang sakit itu jangan dipaksain sholat juga ya. Ayo sholat nanti stres kasihan ya. Maka kita ajarkan dengan cara lembut juga ya. Gimana kalau memang nggak bisa berdiri duduk gitu. Nggak bisa duduk juga ya udah berbaring gitu. Berbaringnya telentang gitu ya. Kepala di sebelah kanan ya, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri gitu ya, itu berbaring seperti itu. Gak mampu juga ya udah dengan cara telentang, yaitu kepala di bagian apa namanya ya, lawan dari barat itu apa Ya di arah melawan kiblat ya, kepalanya sebelah timur ya, timur, kakinya menghadap kiblat, tapi di bagian kepalanya dikasih bantal gitu ya biar agak atas gitu. Dengan cara seperti itu ya. Kemudian tata cara sholatnya ya udah semampunya dia. Kalau dia masih bisa menggerakkan tangannya udah dengan tangan Allahu Akbar ya dengan rukun-rukun yang tadi disebutin. Kemudian kalau nggak kuat juga ngucapinnya maka dengan apa namanya anggota badannya nggak kuat maka dengan isyaratnya bagaimana dengan kelopak mata ya Allah Akbar sujudnya dengan kelopak mata aja gitu. Jadi ya, apa namanya Uhti diyakinkan juga ya bahwa beliau mau kira-kira mampu nggak sholat gitu. Apa namanya kira-kira dia mampu sholatnya dalam keadaan seperti apa? Ana Bicara juga masih bingung, mampu? maksudnya yang dioperasikan tumornya di atas, bagian atas, tapi entah kenapa gitu sampai nggak bisa bangun begitu saja. Berarti baru selesai operasi gitu Ti ya? Lagi Kurang pemulihan. lebih 1 bulan sih. Oh iya iya. Tapi kalau untuk ngobrol bisa Eh, nyambung ya? kan juga doyan katanya. Oh, berarti masih kalau misalkan gini kan, kalau udah bukan nggak berakal ya, udah nggak inget apa-apa, berarti kan dia tidak wajib sholat ya. Tapi masalahnya dia masih bisa makan, masih bisa diajak ngobrol, berarti masih disebut mukallaf ya. Dia termasuk orang yang sadar. Maka mungkin difahamkan aja ke keluarganya ya. Berarti kalau ke orang yang sakitnya kan kasihan ya. Mungkin difahamkan tentang wajibnya sholat. Kalau masih mampu maka sholat dalam keadaan apapun gitu ya. Ya, adapun untuk hadasnya itu ya karena dia pakai pampers, kalau memang dia keluar ya terus menerus maka nanti masuknya daimul hadas itu yang beser ya jadi nggak apa-apa keluar terus nggak apa-apa. Tapi kalau memang durasinya normal kayak orang-orang sehat, maka ketika waktu sholat ganti dulu ya ganti dengan pampers yang bersih gitu. Gitu ya kurang lebih seperti itu lah alam bisawab. Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyaki. Oke, ada yang lain? Insya Allah cukup ya. Ini karena tadi pembahasan di awal tentang niat, ya pasti masih bingung gimana sih tentang pelafalan niat. Bagaimana pelafalan niat sholat fardu, sholat sunat, ya dan juga namanya ada sholat sunat mutlak. Ya, ada derajat-derajatnya gitu dalam kitab ini. Darajatun niyah, derajat atau martabat ya kedudukan niat. Faslun an-niyatu salatu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Tingkatannya dilihat dari apa? Tingkatannya juga dilihat dari yang fardu dan yang sunnah gitu ya. Berarti kalau fardu pahalanya besar nggak? Besar ya. Lebih besar fardu apa sunnah? Sholatnya pasti fardu ya. Kalau nggak dilaksanain maka berdosa ya. Tapi kalau sunnah itu kalau kita nggak laksanain maka nggak dapat pahala gitu ya.
Nah, ketika niat itu ada tata caranya atau lafaz-lafaz yang perlu diperhatikan. Walaupun gak dilafazkan tetapi dalam hati ya, yang perlu diperhatikan ketika berniat dalam sholat fardu, berbeda ketika sholat sunnah. Juga ada yang namanya sholat sunat mutlak. Kalau sholat fardu udah tahu kita ya, sholat fardu ada berapa kali dalam sehari? 5. 5. Berapa rakaat? Ini didikte ya, berapa rakaat Bun? 17 ya? 17. Betul, Masya Allah 17 rakaat ya dalam satu hari. Itu fardu, ada duhur dan sebagainya. Kemudian ada tingkatan kedua namanya sholat sunat. Sunat apa? Sunat muakkotah karotibah. Sunat yang sudah ada waktunya. Seperti apa? Sholat rawatib ya yang sudah disebutkan oleh hadis Nabi. Ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah subuh ya. Ada ba'diyah subuh nggak? Nggak ada ya. Kemudian ada qobliyah ba'diyah maghrib juga ya, kalau yang rawatibnya ba'diyah maghrib ya. Kemudian isya juga ada qobliyah ba'diyah. Itu dinamakan dengan sholat yang sudah ada waktunya. Begitupun masuk pada bagian kedua ini adalah sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Atau sholat apa? Sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid ya. Nah, kemudian bagian ketiga, derajat ketiga sholat apa? Yang fardu pertama, yang kedua sholat sunat, yang tadi ada waktunya, waktu-waktu khususnya. Yang ketiga namanya sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Ini Masya Allah ya. Sholat sunat yang memang benar-benar dia ngelaksanain sholat, pengen sholat aja gitu ya. Pengen melaksanakan sholat sunat mutlak. Waktunya nggak tentu gitu. Ya, jadi ada derajat-derajat niatnya. Coba kita lihat yang pertama ya. In kanatis sholatu fardhan. Kalau kita mau melaksanakan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, subuh, maka apa yang wajib ketika diniatkan? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Yaitu wajib bermaksud melaksanakan, fi'il itu melaksanakan ya. Wa ta'yin kemudian menentukan. Wal fardiyati juga menyebutkan sholat fardu. Nanti di bawah nih kita lihat langsung ke bawah ya. Yang fi'il itu seperti ngucapin apa nih? Ngucapin kata usolli ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya saya akan melaksanakan sholat. Ini namanya qasdul fi'li. Aku akan melaksanakan sholat. Tapi harus ta'yin juga. Apa ta'yin di sini? Menentukan. Sholat apa? Misalkan sholat duhur ya, di sini mau duhur, asar, maghrib, isya harus disebutkan ketika berniat. Ketika sholat fardu ya, mau laksanain sholatnya apa? Sholat fardu, sholat duhur. Kemudian hukumnya yang mana? Fardiyah ya, fardon untuk mengucapkan fardon. Jadi kalau pakai bahasa Arab kita bilang usolli fardhu dhuhri misalkan ya lillahi ta'ala, atau usolli fardhu dhuhri aja udah cukup. Ngucapin aku akan sholat, kemudian sholat apa? Sholat duhur. Kemudian fardu karena Allah. Jadi ketika mau melaksanakan sholat fardu, wajib ada 3 ini. Ada usolli, ada ta'yin, ada fardu. Gitu. Bisa dipahami? Wati? Ya. Ada sorry, ta'in. Ta'in itu rakaatnya. Ada fi'li, ada ta'in, ada fardiyah. Jadi ini nggak harus pakai bahasa Arab gitu ya, diperhatikan. Asalkan kita niat, aku mau sholat, bukan mau ngapa-ngapain Bunda ya. Mau sholat, bukan mau ngelamun, enggak. Jadi sebutin, aku mau sholat. Itu namanya qasdul fi'li. Itu bermaksud ngerjain apa? Sholat. Ya, itu dengan mengucapkan usolli. Aku mau sholat. Sholat apa? Sebutin at-ta'yin. At-ta'yin sebutin sholat apanya dulu. Kemudian kalau fardu berarti sebutin fardunya. Fardhu lillahi ta'ala. Usolli dhuhra fardhu lillahi ta'ala. Atau usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Jadi tanpa nyebutin rakaatnya pun nggak apa-apa. Atau mustaqbilal kiblah misalkan. Itu pun nggak apa-apa. Itu sunnah hukumnya ya. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, itu nggak apa-apa, nggak disebutin. Yang mana yang penting? Yang 3 ini. Ketika melaksanakan sholat fardu, ngucapin aku akan sholat. Sholat apa? Sholat duhur misalkan. Kemudian fardunya ada fardu atau wajib gitu. Ya, itu ketika sholat fardu.
tingkatan pertama. Kita beralih ke tingkatan kedua. Yang pertama bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi nggak harus pakai bahasa Arab ya. Boleh dalam hati ucapin bahasa yang kita pakai ya. Yang kedua, wa in kanat nafilatan, dan kalau ada sholatnya sholat sunat muaqqatah yang ada waktunya, seperti tadi ada rawatib qobliyah ba'diyah, ada sholat duha, ada tahajud ya, ada sholat hajat dan sebagainya. Au data sababin, atau karena ada sebab. Seperti apa data sabab? Seperti sholat istisqa ya, sholat minta hujan, sholat apalagi gerhana bulan, gerhana matahari gitu. Itu juga sama. Bagaimana cara niatnya? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka ketika melaksanakan sholat tersebut wajib bermaksud untuk mengerjakan sholat, wa ta'yin juga menentukan. Jadi kalau qasdul fi'li ini dengan mengucapin apa? Usolli, aku akan sholat gitu ya. Sholat apa? Ta'yin. Oh, sholat qobliyah duhri misalkan ya, sebelum duhur. Nggak usah nyebutin rakaatnya pun nggak apa-apa. Ya, 2 rakaat nggak apa-apa, nggak usah disebutin mustaqbilal, nggak usah, itu hukumnya sunnah. Dengan ngucapin 2 aja udah cukup. Usolli duha, cukup bunda ya, nggak usah sebutin sunnahnya. Sunnatan lillahi ta'ala, nggak usah, dalam hati aja, aku mau sholat duha. Kemudian ketika takbiratul ihram mau sholat tahajud, aku akan melaksanakan sholat tahajud. Ya, jadi untuk sunat yang ini, yang bagian kedua ini, tanpa mengucapkan sunatnya pun sudah cukup. Gitu. Tapi kalau mau lengkap nggak apa-apa, bagus gitu. Daripada menyulitkan, yang simple boleh ya. Oke, kemudian yang ketiga, gimana kalau sholat sunat mutlak yang tadi itu nggak ada waktunya, jadi kapan aja, misalkan udah sholat isya nih ya, bunda pengen sholat 2 rakaat ya, namanya sholat sunat mutlak, pengen dapat pahala sunnah aja, ini boleh ya, ada namanya sholat sunat mutlak. Kalau ini bagaimana? Kan waktunya kapan aja, maka wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib bermaksud fi'al aja. Gimana lafadznya? Aku mau sholat aja udah cukup, karena sholat sunat mutlak gitu. Begitupun pada sholat sunat mutlak ini juga ya, kata para ulama, yang nggak usah disebutin apa namanya ta'yinnya atau sholat apanya. Seperti kalau kita masuk masjid, kalau masuk masjid sunat sholat apa? Itu diucapkan ya. Tahiyatul masjid ya kan? Kalau kita mau masuk masjid ya, perempuan masuk masjid juga boleh ya. Mau sholat tahiyatul masjid, ketika kita sholat 2 rakaat tanpa nyebutin sholat tahiyatul masjidnya pun udah cukup. Usolli, udah ya, aku mau sholat aja, ini sudah cukup ya. Atau mau sebutin bagus juga. Atau sholat syukur wudhu ya, kan disunahkan udah wudhu sholat 2 rakaat sebagai sebagai tanda syukur kita, karena ketika wudhu itu kan dihapuskan dosa-dosa kita ya. Ketika wudhu dihapuskan dosa tangan, dosa mata, dosa mulut ya, segalanya. Maka disunahkan ketika selesai wudhu ada namanya sholat syukur wudhu. Nah, ketika sholat syukur wudhu pun nggak apa-apa, nggak ta'yin. Aku mau sholat syukur wudhu, nggak usah. Karena dia termasuk bagian ketiga ini. Karena nggak ada sholat yang lain gitu ketika sudah sholat tersebut. Cukup dengan usolli gitu ya. Jadi yang disebut al-fi'lu di sini dengan mengucapkan aku akan sholat, kemudian ta'yin, sholat apa ditentuin ya, duhur, asar atau apa. Kemudian wal fardiyah, kalau misalkan sholatnya fardu, maka sebutkan fardunya gitu. Oke, bisa dipahami bunda-bunda akhwati fillah? Darajatun niyah maksudnya derajat niat ya. Ada yang fardu, ada juga yang sunnah, yang ada waktunya, ada juga sunnah mutlak. Insya Allah paham semuanya ya. Oke, yang lain ini baru kedengar Bunda Wit aja. Mohon bisa dipahami bunda sekalian? Insya Allah. Ada pertanyaan dulu sebelum beralih ke fase selanjutnya? Tidak ada ya, insya Allah mahfumat. Baik, ini masih melanjutkan, kalau tadi kan niat ya, niat masih berhubungan dengan rukun yang tadi, rukun yang pertama pada rukun sholat. Kemudian sekarang masih membahas dari rukun yang kedua, itu takbiratul ihram.
Takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya, gitu yang perlu diperhatikan. Ini mudah juga ya memahaminya. Tadi sudah sebagian disebutkan. Syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram. Tadi genang Allahu Akbar ya. Faslun syurutu takbiratul ihram sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Apa itu? Yang pertama antaqwa halatal qiyami fil fardhi, yaitu ketika mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri gitu. Kalau mampu berdiri, misalkan bunda-bunda sekalian, kalau buat berdiri mampu ketika sholat fardu, maka usahakan ketika takbiratul ihramnya berdiri dulu. Allahu Akbar. Kemudian ternyata saya nggak mampu lama-lama berdiri, ya udah duduk gitu. Tapi usahakan ketika takbiratul ihram dia mampu berdiri dulu. Gitu ya dalam sholat fardu. Itu untuk yang mampu. Nggak mampu berarti boleh dengan keadaan apapun. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Tadi itu, lafaz takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kecuali, tadi ada pengecualian, orang-orang yang memang nggak bisa banget ngucapin Allahu Akbar, padahal udah waktunya sholat. Maka kata sebagian ulama, boleh dengan bahasa yang dia bisa. Ya, gitu. Tapi wajibnya dengan bahasa Arab. Selanjutnya, antakuna bil lafdil jalalah. Ya, harus dengan lafaz Allah, nggak bisa dengan lafaz yang lain. Misalkan dengan nama-nama Allah yang lain, ya, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, harus dengan lafaz Allah. Yang keempatnya, wabillah di akbar, harus dengan lafaz akbar. Nggak bisa dengan lafaz Allahu kabir, Allahu apalagi yang lain nggak boleh, harus dengan lafaz akbar. Yang kelima, wa tartibu bainal lafdain, harus tertib antara dua lafaz. Jadi yang pertama Allah dulu baru lafaz akbar, nggak boleh dibalik, ya. Yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah. Ya, jangan memanjangkan hamzah pada lafaz a-nya. Allah, misalkan, maaf ya, ini sebagai contoh, nggak boleh memanjangkan lafaz hamzahnya, atau di hamzah akbarnya juga nggak boleh, ya. Dan di sini wa alla yamudda hamzatal jalalah, jangan memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Jadi a-nya misalkan seperti itu nggak boleh. Yang ketujuh, wa adamu maddi ba'in akbar, juga nggak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Jadi akbar. Nah, ini nggak boleh juga, harus diperhatikan ya dalam takbiratul ihram. Yang kedelapan, wa alla yushaddidal ba, nggak boleh ditasydid ba-nya. Jadi Allahu akbar misalkan. Ini nggak boleh menambahkan huruf, nggak boleh pakai tasydid ya ketika mengucapkan Allahu akbar. Kedengar suaranya bunda-bunda sekalian? Kedengaran, ini ada notifikasi katanya putus-putus suaranya. Di yang lain kedengar nggak? Kedengeran. Kedengar ya, alhamdulillah. Oh iya, itu di siapa yang? Iya. Baik, yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinah. Nggak boleh nambah wawu, jadi nggak boleh tambahan wawu ya. Aw mutaharrikah bainal kalimatain. Misalkan jadi Allahu wa akbar, nggak boleh tambahkan huruf yang lain pada Allah akbar. Jadi jangan sembarangan ya. Udah dari Rasulullahnya seperti itu lafadznya, ikuti. Nggak boleh tambahkan huruf, bahkan tasydid aja nggak boleh ya. Kenapa? Kenapa, Bun? Gak boleh kreatif nambahin. Gak boleh kreatif gitu ya. Apalagi anak-anak misalkan ya semaunya gitu, harus dibetulkan. Kalau anak-anak kan semaunya mereka gitu ya. Tambahin apa ya, harus diperhatikan tentang takbiratul ihram ini. Kemudian wa alla yazida wawan qabla jalalah. Tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Misalkan jadi wallahu akbar, nah nggak boleh juga tambah wawu. Wa alla yakifa bainal kalimatai takbir waqfan tawilatan wala qasirah. Yang ke-11-nya, tidak boleh terhenti antara dua lafaz. Misalkan ya, Allah, diem lama banget baru ngucapin akbar, nggak boleh ya. Mau bentar atau lama dengan sengaja ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Orang yang sholat itu harus mendengar semua huruf yang dia baca, atau takbirnya harus kedengaran, takbiratul ihramnya ya. Ketika sholat Allahu akbar, minimal dirinya harus mendengar
lafaz tersebut. Jadi jangan pelan-pelan juga ya, bisik-bisik ya ucapin Allahu Akbarnya, harus mendengar bacaan takbiratul ihram. Kalau dia nggak kedengeran bacaannya misalkan ya, karena bising, ya dikira-kira aja. Kedengeran nggak ini lafadznya? Nah ini minimal harus mendengar dirinya sendiri pada lafadz Allahu Akbarnya, gitu takbirnya. Kemudian yang ke-13, waduhulul waktu fil mu'aqqat, harus masuk waktu ya. Jadi jangan sampai kita mau sholat duhur tapi nggak pada waktunya, atau mau sholat asar tapi bukan pada waktunya gitu, maksudnya harus masuk waktunya. Kemudian 14-nya wa iqam wa halal istiqbal. Kemudian ketika takbiratul ihram harus ketika menghadap kiblat gitu ya. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ini biasanya diusahakan untuk orang-orang yang memang, kalau kita kan kalau sholat memang menghadap kiblat ya, betul? Nah ini ke dalam keadaan orang yang memang sholatnya misalkan dalam syiddatul khauf ya, dikejar hewan buas atau dalam keadaan peperangan, kan dia boleh madhab kemanapun tanpa madhab kiblat boleh ya. Tetapi usahakan ketika takbiratul ihram dia harus menghadap kiblat. Ini untuk orang-orang yang memang tidak memungkinkan menghadap kiblat. Atau orang-orang yang lagi di kendaraan, boleh sholat sunat tidak menghadap kiblat, tetapi ketika takbiratul ihram dia harus menghadap kiblat. Berarti kalau ke sana menghadap kiblat berarti takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Gitu ya. Kemudian yang ke-15, wa alla yakhilla biharfin min hurufiha, jangan merusak ya huruf-huruf dari lafadz Allahu Akbar ya. Misalkan huruf lamnya jadi apa, misalkannya ba-nya jadi huruf apa, itu tidak boleh merusak huruf-huruf pada lafadz takbiratul ihram. Kemudian yang ke-16, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Ya, kalau kita berjamaah harus mengakhirkan takbirnya daripada imamnya. Jadi nunggu imam selesai takbiratul ihram baru kita sebagai makmum mengikuti takbirnya imam. Jadi nggak boleh imam baru Allah, misalkan kita juga ikutan Allah barengin, makruh hukumnya ya, tidak disukai. Maka tunggu imam selesai takbiratul ihram baru kita mengikuti setelah takbiratul ihramnya imam gitu ya. Jadi ketika takbiratul ihram imam nggak boleh ikut-ikutan, nanti selesaikan dulu. Ini pun berlaku ketika baca Fatihah, sama ya. Kita sholat misalkan nanti mau taraweh ya, imamnya baca Fatihah, ikut Fatihah juga nggak boleh, hukumnya makruh. Kita sebagai makmum dengerin aja bacaan imam, udah mendapatkan pahala ya, karena imam itu menanggung bacaan makmum seluruhnya. Jadi nggak usah ikut-ikutan, cukup dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Bisa difahami sampai sini? Nah ini dalam takbiratul ihram, tunggu imam selesai takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Itu ya, lumayan banyak, tapi kalau paham insya Allah mudah ya. Poin-poin dari syarat-syarat takbiratul ihram. Ada 16. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah. Coba saya izin 5 menit lagi ya. Ini ada syarat-syarat Fatihah. Insya Allah mudah juga ya. Setelah ini kita talaki sedikit surah Al-Fatihah. Syurutul Fatihah. Ya, syarat-syarat Fatihah. Jadi ini masih berkenaan dengan rukun tadi ya. Coba dirinci lagi pada pasal ini. Syarat-syarat Fatihah asyaratun ada 10. Yang pertama at-tartib ya. Tartib di sini berarti urutannya dari baca basmalah sampai waladdallin itu harus sesuai urutannya dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian harus diperhatikan ya akhwat, bunda-bunda sekalian, bahwa dalam madhab Imam Asy-Syafi'i basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tanpa disertai bismillah, maka kita belum membaca surat Al-Fatihah. Itu dalam madhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat ayat Al-Fatihah. Emang ada juga gitu ya, misalkan madhab yang lain menganggap Fatihah bismillah bukan dari Fatihah, ada ya. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah.
Maka jangan heran ya, kalau di Masjidil Haram, Bunda Wit gimana? Dikencengin nggak basmalahnya? Tidak. Tidak ya, dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kayak gitu, atau misalkan nggak dikencengin. Baru alhamdulillah, misalkan seperti itu. Karena menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, bacaan basmalah itu adalah sunnah, ya, bukan wajib atau bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, karena memang beliau itu lebih ke ihtiyat ya, kehati-hatian, sehingga khawatir kalau misalkan basmalahnya tertinggal, tidak sah Fatihahnya gitu. Tapi boleh nggak kita bermakmum pada imam yang misalkan nggak baca bismillah? Nggak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa kita bermakmum kepada yang berbeda madhabnya. Karena pernah juga Imam Asy-Syafi'i diimami oleh Imam Ahmad bin Hambal gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi jadi bismillah itu penting ya, atau wajib dibaca ketika sholat ya. Nah, tertib dari baca basmalah sampai waladhdallin. Kemudian yang kedua wal mualah, ini harus terus-menerus. Jadi nggak boleh terjeda ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Diam lama banget ya. Ngapain dulu, ngelamun dulu, nggak boleh. Harus lanjut. Alhamdulillah ya. Yang ketiga wa muratu hurufiha, sama juga harus menjaga huruf-hurufnya. Al-Fatihah itu sampai ada salah satu ulama menghitung huruf-huruf dalam Al-Fatihah sampai tasydidnya itu sekitar 157 ya kalau nggak salah. 157 jumlah huruf dan tasydid dalam surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai ada yang terkurangi ya. Wa mura'atu tasydidatiha, tasydidnya juga harus terjaga ya, seperti iyyaka ya, ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydidnya harus dijaga juga pada Fatihah. Wa alla yaskutat saktatan tawilatan wala qasiratan. Enggak boleh diam, mau diamnya sebentar atau lama yang bermaksud untuk memutus bacaan. Kalau terputus bacaan, misalkan putusin dulu bacaannya, maka wajib mengulanginya lagi dari bacaan basmalah ya. Wa qiraatu kulli ayatiha, harus membaca semua surat ayat Fatihah, wa minha basmalah. Nah, ini perhatikan bahwa bagian dari Al-Fatihah itu adalah Al-Basmalah. Basmalah termasuk bagian Al-Fatihah gitu ya. Yang ketujuh wa adamul lahnil mukhilla bil ma'na, jangan ada kesalahan yang mana dengan kesalahan tersebut bisa mengubah makna. Maaf ya, contohnya nih para ulama sampai membahas kalau misalkan an'amta diubah taknya menjadi kasrah. Nah, ini akan merubah makna, waliyadzubillah ya. Maka tidak boleh sampai ada kesalahan bacaan yang mana bisa merubah makna ya. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardi, kemudian juga usahakan ketika membaca Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Wa an yusmi'a nafsahu qiraah, kemudian apalagi yang ke-9 harus mendengar bacaannya. Kita ketika baca Fatihah harus kedengeran ya, jadi jangan sampai sepi gitu ya, senyap enggak, tapi harus kedengar minimal sama kita sendiri ya. Ada kedengar was-wasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Walaupun sholat yang siang ya, walaupun kan siang nggak dikencengin sholatnya, tapi kita harus mendengar pada bacaan Fatihah kita ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, jangan sampai terselingi oleh zikir yang lain. Misalkan ya lagi baca Al-Fatihah tiba-tiba zikir apa, subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh ya. Tidak boleh terselingi atau terselangi dengan zikir-zikir yang lain. Kalau ada zikir-zikir yang lain ketika baca Fatihah, maka diulangi lagi dari awal basmalah. Kecepatan enggak? Insya Allah mudah ya tentang Fatihah. Ada yang diulangi lagi? Akhwati ummahati fillah. Lain mana nih? Boleh deh Ada Ustazah. pertanyaan? Kenapa? Ya, gimana Bunda Wit? Enggak, pada ngantuk gitu.
Enggak. Oh, pada pada jempling ya Bunda gimana? Saya Iya, ada ya di sini. Iya, cek ada semuanya Bunda-bunda sekalian. Ini malam rawan ya. Hadir Ustazah, Rawan hadir. ngantuk, hadir ya. Iya, Ya, alhamdulillah. itu saja. Kenapa? Tadi kan Ustazah bilang kalau Imam Syafi'i itu pernah diimami oleh Imam Hambali. Nah, di Mm-mm. situ pertanyaannya, apakah sholat kita sah ketika imam tersebut bacaan Al-Fatihahnya itu tidak sesuai dengan tajwid? Apakah kita perlu mengulang sholat kita itu saja? Jadi sebenarnya gini Uhti ya. Kalau nggak sah berarti kan kalau sholat di Masjidil Haram itu imamnya madhabnya Imam Ahmad semua ya. Imam Hambali semua. Berarti nggak sah dong sholat yang lain. Jadi hukumnya sah nggak sah ya, karena ini hanya dalam basmalah aja misalkan ya, hanya berbeda apa namanya, misalkan Imam Ahmad bin Hambal menganggap Bismillah itu adalah sunnah, ya nggak apa-apa, ya kita tetap berpendapat bahwa basmalah Imam Madzhab Syafi'i adalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah gitu. Tapi sama-sama mengucapkan Uhti kan? Ya, Imam Ahmad mengucapkan basmalah, mengucapkan juga. Imam Ahmad Imam Syafi'i ngucapin juga. Maksudnya di sini imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya, tajwidnya itu nggak sesuai gitu saja. Kalau tajwidnya, nah ini ada pembahasan lagi Uhti ya untuk tajwid. Kalau hanya perbedaan basmalah nggak apa-apa, kita bisa ikuti ya, karena keduanya pun baca basmalah, hanya berbeda dari sunnah dan wajib. Tapi kalau bacaan yang nggak sesuai tajwid, ya, jadi ada dalam kitab Atibian juga ya. Ketika yang dijadikan imam itu harus orang yang bacaannya paling fasih, ya. Ada juga yang mengatakan orang yang yang boleh dijadikan imam adalah orang yang paling fakih. Kemudian tapi digabungkan orang yang paling fakih dan orang yang paling mukri atau orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, digabungkan gitu ya. Jadi kalau misalkan bacaan makmumnya lebih bagus ya, maka sebaiknya jangan dijadikan imam yang tadi bacaannya kurang bagus karena bisa merubah makna gitu. Kemudian bagaimana udah terlanjur nih di masjid itu imamnya bacaannya aduh Masya Allah misalkan ya, ha jadi ha, misalkan ain jadi apa, misalkan Uhti ya, mengubah makna dari bacaan Al-Fatihah, maka kita sebagai makmum boleh yang namanya mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Memisahkan diri dari imam tersebut. Karena kita takut sholat kita nggak sah. Gitu. Jadi kalau untuk merubah makna, maka kita boleh mufarokoh, berpisah dari imam tersebut, yaitu dengan munfarid atau menjadi sholat sendirian. Begitu, Ti? Baik saja. Nah, Terus seperti itu ya. apa namanya, kan keumuman di Indonesia itu selalu mengutamakan yang tua yang dijadikan imam gitu. Bagaimana solusinya gitu? Karena di kampung itu kan ada musola punya paman dan selalu begitu, jadinya kadang anak-anak tuh selalu nggak mau di rumah aja gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalkan sampai merubah makna, maka kita sebagai makmum yang paham gitu ya, mufarokoh aja gitu. Karena bacaan kita itu ditanggung oleh imam. Bacaan Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Karena kita makmum nggak usah baca Fatihah karena udah dibaca sama imam. Kalau bacaan imamnya maaf kurang bagus atau sampai merubah makna, maka kita bahkan kita tahu gitu ya, kita tahu bacaannya salah, maka mufarokoh aja ya, berpisah dari imam tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan bisa bergiliran imamnya. Iya, tapi kalau makmum dan imamnya setara, misalkan Uhti Afwan ya, sama aja bacaannya, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Bahkan di sini untuk jadi imam itu kan banyak syaratnya ya, memang apalagi di kampung itu yang belum nikah itu nggak boleh jadi imam. Ya, bahkan kalau seleksi imam ke luar negeri pun itu harus yang udah nikah dulu, belum nikah nggak boleh. Gitu ada memang seperti itu. Tapi kalau dalam fikih itu ada beberapa kriteria
ya. Dalam hadis ada yang mengatakan bahwa harus yang mukri, yang paling bacaannya bagus, tapi dalam hadis yang lain harus yang paling afham, yang paling faham terhadap ilmu fikih. Tapi yang paling bagus yang mana di keduanya, orang yang faham akan fikih juga yang paling bagus bacaannya, digabungkan keduanya. Begitu ya. Kalau kita dalam kondisi yang bacaannya memang kita tahu dia salah gitu sampai merubah mana, maka wajib mufaraqah, berpisah dari imam tersebut. Ya. Seperti itu, Hati. Baik Ustazah. Ya, tapi jangan sampai kita terang-terangan saya mufaraqah dari imam tersebut, enggak ya. Ini nanti malah merusak silaturahmi ya. Sembunyi-sembunyi aja ya. Gitu, ada etika, ada adab. Tapi yang lain ada pertanyaan tentang Fatihah? Ini penting banget ya. Nah, ya. Ada pertanyaan, Uti? Ada Ustazah. Silakan. Uti siapa? Uti Ratih? Isti. Uti Isti. Tafadhali Uti. Nah Ustazah. Kan kalau niat itu kan boleh dalam hati ya Ustazah. Nah terus kalau misalkan ini bacaannya boleh dalam hati atau tidak ya Ustazah? Bacaannya iya. Yang paling penting dalam hati. Jadi ketika... Kayak misalnya baca takbiratul ihram juga boleh dalam hati kah? Enggak. Enggak boleh. Jadi niatnya gini Uti ya. Niat dalam hati tapi takbiratul dalam lisan. Gitu. Jadi jadi gini Uti, ketika di awal dilafadzkan usolli, misal aku mau sholat duhur fardu karena Allah. Nah, ketika takbiratul ihram, makna yang tadi kita sebutin itu masih berbekas dalam hati kita. Benar nggak? Misalkan kita baru ngucapin itu, aku mau sholat duhur karena Allah. Kemudian Allahu Akbar, maknanya masih ada dalam hati. Nah, itu yang dinamakan dengan niat. Jadi, nggak harus sempurna banget. Aku akan sholat, bahkan sampai panjang mustaqbilal kiblah, itu nggak apa-apa. Yang penting makna yang tadi kita niatkan, itu ada dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus diucapin, harus. Kan tadi syaratnya harus kedengeran. Ya, kita harus ngedengar bacaan takbiratul ihram kita. Jadi nggak bisa bisik-bisik ya, atau dalam hati. Nggak bisa, Uti. Harus disebutin. Ya. Paham, Uti Isti? Nah, tapi yang lain? Wah iya, Ki. Gak ada ya. Nah, ya pun halaman 73, ini juga bisa dipercepat ya, tasdidatul Fatihah. Tasdid dalam Fatihah. Ada tasdidnya sampai dihitung ya, detail para ulama, Masya Allah. Tasdidnya ada berapa? Tasdid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Kalau nggak percaya silahkan dicek lagi ya. Apa aja di sini? Yang pertama pada lafaz bismillah fauqal lam di atas lam, ar-rahman fauqar ra di atas huruf ra, ar-rahim terus aja di atas ra, alhamdulillah di atas lam jalalah lam lafaz Allah, rabbil alamin di atas huruf ba, ar-rahmani di atas huruf ra, ar-rahimi juga di atas huruf ra, maliki yaumiddin di atas huruf dal, iyyaka na'budu di atas huruf ya, wa iyyaka nasta'in juga di atas huruf ya, ihdinas siratal mustaqim di atas huruf sad, siratal ladzina di atas huruf lam. Kemudian yang terakhir yang ke-13 dan 14 itu pada lafaz an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin terdapat pada huruf dad dan huruf lam gitu ya. Bisa dihafal, kalau nggak percaya silahkan dibuka lagi Al-Fatihahnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Saya izin sebelum ditutup, kita tadi ya udah sebutin mutalaki Al-Fatihah karena memang tadi tentang pentingnya Al-Fatihah sampai disebutkan Al-Fatihah ini sebagai apa? Walaupun hanya 7 ayat tetapi sudah mengandung isi kandungan dalam Al-Qur'an. Ada tauhidnya ya, tentang pengesaan kepada Allah, tentang ubudiyahnya, tentang segalanya, tentang menyebutkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya, terdapat pada surah Al-Fatihah. Sehingga dijadikan sebagai surat yang mana kalau nggak dibaca sampai nggak sah sholatnya. Begitu. Tapi tentunya di sini juga insya Allah bacanya sudah pada bagus ya. Tapi ini sambil mengingatkan ya, sambil murajaah kembali tentang surah Al-Fatihah. Boleh sambil dibuka mikrofonnya, kita baca satu persatu ayatnya ya, hanya sedikit. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7.
7. Ini masih pada melek, bunda-bunda. Udah pada tidur Alhamdulillah. ini? Enggak, alhamdulillah masih melek ya. Sebelum ditutup ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu Billah. billahi minasyaitonir rajim. Baik. Jadi boleh nggak pakai ta'ud? Boleh ya. Hukumnya sunnah. Jadi kalau udah tadi Allahu Akbar, misalkan mau Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini wa baina khataya, kemudian akan baca Fatihah, boleh baca ta'ud. Hukumnya sunnah. Ya, karena ada dalilnya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kata Allah, apabila kamu membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah kamu, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Baru bacaan basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, roknya hati-hati ya, ada tasydid. Bismillah, mi di sini ditarkikan ya, ditipiskan bismi. Kenapa? Karena huruf lafaz Allah sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Kemudian tasydid ada ra pada huruf ra, ada 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, ini hati-hati sekali ya dalam dibahas juga ketika al-ha jangan sampai ke ha ya. Ini ha di tengah tenggorokan, al-ha ya, jangan sampai al-ha karena akan merubah makna. Saya ulang lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Bukan a tapi a. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya, perhatikan huruf ro itu ketika dia berharokat fathah maka dibaca tebal atau bahasa dalam tajwid tafkhim ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan haknya juga di situ ada sifat mengalir udara ya, rokhawah. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian pada lafaz maliki, nah maliki. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, maknya dibaca 2 harokat ya, maliki. Kalau dalam madhab Imam Maliki, Imam Malik, ini bacanya nggak panjang, maliki yaumiddin ya. Tapi kalau madhab kita harus dibaca 2 harokat ya, maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Selanjutnya pada iyyaka, perhatikan iyanya pakai tasydid ya. Karena kalau tidak pakai tasydid, ini kata para ulama artinya menjadi menyembah matahari waliyadzubillah. Maka tasydid ini penting sekali ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdina اهدنا الصراط المستقيم. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, ini ada wakaf, tetapi untuk yang kuat sampai akhir ayat itu lebih afdal. Ya, jangan sampai berhenti di tengah ayat. Karena itu maknanya belum sempurna kalau kita berhenti pada tanda wakaf. Misalkan yang biasanya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau kuat sampai akhir. Tapi kalau berhenti nggak apa-apa ya. Kalau kuat sampai waladhdallin ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, panjang ya nafasnya ya. Tapi jangan sampai maksain ya. Jadi nafas itu nggak boleh ya. Kalau mau berhenti nggak apa-apa, di wakaf ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Ya, jadi jangan maksain juga ya. Sebenarnya kalau bagusnya itu diwasolkan sampai akhir ayat ya. Wa siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin. Tapi kalau nggak kuat jangan sampai curi-curi nafas ya, curi-curi nafas. Maka baiknya nggak apa-apa berhenti di ghairil di an'amta alaihim ya. Karena dalam kitab Jazariyah nggak ada yang namanya wakaf haram ya. Boleh-boleh aja kalau memang nggak kuat. Asalkan tidak merubah makna gitu. Kemudian dengan Robbik Firly misalkan boleh. Ada juga yang langsung waladdallin, kemudian diam sejenak langsung ucapkan amin. Dan mengucapkan amin itu disunnahkan dalam sholat, begitupun dalam selain sholat. Jadi kalau kita baca Fatihah selain sholat tetap disunnahkan mengucap amin. Ada yang pakai Robbik Firly, boleh-boleh aja, tapi lebih baik juga sejenak nggak apa-apa ya. Waladdallin, diam dulu kemudian ucapkan amin, gitu ya. Kemudian untuk mana hukumnya kalau Fatihah diwasolkan? Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai akhir waladdallin, boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Tapi yang paling afdol, yang paling utama itu diwakafkan di setiap akhir ayat. Kenapa? Karena sunnah. Karena Rasulullah itu, ya Rasulullah ketika baca ayat Al-Quran semua itu setiap akhir ayat beliau itu mewakaf ya, berhenti gitu. Tapi kalau misalkan ketika taraweh ya, misalkan kalau misalkan imamnya kelamaan baca Fatihahnya, nanti kabur makmumnya misalkan ya, maka karena sholatnya kalau taraweh itu sunnah juga pengen dicepetin nggak apa-apa, boleh-boleh saja diwasolkan, tapi yang paling afdal diwakaf setiap satu ayat gitu akhwati wa ummahati fillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Ini masih pada melek ya. Ya, barakallahu fikunna bunda-bunda sekalian, akhwat sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kemudian waktu yang telah kita lalui berkah. Oh iya, Uti Sarah ya, silahkan Uti. Kalau misalnya Iya, putus-putus Uti Sarah, Afwan. Suaranya putus-putus ya, nggak kedengeran. Sekarang kedengeran? Iya, silahkan. Gimana Uti? Kalau tumanina itu tadi kan dibilangnya kita diam lama kayak kita bisa
gitu. Iya, Uti Sarah Kalau afwan setelah ya. membaca Rabbil Azim ini terus kita sebentar gitu. Ustaz. Uti Sarah, apa di saya aja apa di bunda-bunda yang lain juga putus-putus suara Uti Sarah? Putus-putus. Putus juga ya. Ya. Uti Sarah afwan mungkin diketik atau boleh kita dilanjut di grup aja ya? Ya, udah malam juga tuh. Ah, Ustazah. Oh iya, ini udah saja iya, apa. putus-putus suaranya boleh di grup ya, boleh ditulis di grup. Insya Allah nanti saya balas ya. Mungkin sinyal di sana ya lagi kurang bagus. Ya, mungkin ya, afwan. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kita malam ini. Insya Allah pekan depan, seperti tadi sebutkan, kita akan sedikit membahas bab puasa ya. Bab saum untuk persiapan bulan Ramadan insya Allah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.